Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan nama Christian Albert, David Marta Marpaung, Muhammad Fajar Bibi akan mempresentasikan tentang pentingnya privasi dalam berteknologi. Baik, topik yang pertama itu mengapa privasi itu penting? Privasi adalah hak seseorang untuk mengendalikan informasi pribadi mereka dan menentukan pihak mana yang boleh mengaksesnya. Dalam dunia digital ini, privasi menjadi sangat penting untuk dijaga, sebab teknologi sudah sangat memudahkan pengumpulan, penyimpanan, serta analisis data dalam jumlah besar. Jika privasi tidak dilindungi, data pribadi dapat digunakan untuk tujuan negatif, seperti tindak penipuan, kriminal, ataupun manipulasi sosial. Privasi ini juga berfungsi sebagai pelindung individu dari penyalahgunaan data dan pencurian identitas. Selain itu, privasi merupakan hak dasar yang menjamin kehormatan dan kebebasan individu, termasuk kebebasan berpendapat tanpa rasa takut. Dengan menjaga privasi, seseorang dapat menghindari diskriminasi yang mungkin muncul akibat kebocoran data sensitif. Menjaga privasi adalah upaya penting yang harus dilakukan untuk melindungi diri serta memastikan kebebasan untuk berpendapat di dalam dunia digital. Selanjutnya itu data yang termasuk sebagai privasi yang akan disampaikan oleh Albert. Oke, perkenalkan nama saya Christian Albert. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai data-data atau contoh-contoh data yang termasuk sebagai privasi. Contoh-contoh data yang termasuk sebagai privasi seseorang dalam dunia digital, yaitu contoh yang pertama adalah nama lengkap dan alamat rumah. Nama lengkap dan alamat rumah adalah informasi dasar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepribadian seseorang. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah, maka informasi ini dapat digunakan untuk keperluan yang merugikan, seperti penipuan atau pelacakan tanpa izin. Berikutnya adalah nomor telepon atau email pribadi. Nomor telepon dan email pribadi seringkali digunakan sebagai komunikasi langsung, sehingga nomor telepon dan email pribadi ini seringkali menjadi target utama untuk tindak kejahatan phishing ataupun spam. Nah, kebocoran data nomor telepon dan email pribadi ini dapat dimanfaatkan oleh penipu untuk menyamar atau mencoba mencuri data lebih lanjut. Berikutnya adalah nomor identitas seperti nomor KTP, paspor, dan nomor jaminan sosial. Nomor identitas adalah data sensitif yang digunakan untuk keperluan resmi, seperti membuka rekening atau mengakses layanan pemerintah. Jika nomor ini dicuri, maka nomor ini dapat digunakan untuk membuat dokumen-dokumen palsu. Berikutnya data kesehatan atau rekam medis. Data kesehatan atau rekam medis adalah informasi yang sangat pribadi, yang mana kebocoran data kesehatan atau rekam medis ini dapat merusak privasi seseorang atau bahkan dapat digunakan untuk diskriminasi berdasarkan kondisi kesehatan. Berikutnya adalah informasi keuangan seperti nomor rekening bank atau detail kartu kredit. Detail keuangan seperti nomor rekening dapat digunakan untuk melakukan tindakan transaksi yang tidak sah atau pencurian uang. Penjagaan informasi keuangan ini sangat penting untuk melindungi stabilitas pengguna mengenai keuangan pribadi mereka. Berikutnya adalah password atau PIN. Password atau PIN adalah kunci untuk mengakses akun digital dari seseorang. Jika diketahui oleh pihak lain, maka password atau PIN ini dapat menyebabkan terjadinya tindak pelanggaran keamanan pada berbagai akun. Berikutnya adalah data lokasi real time. Data lokasi real time memungkinkan pergerakan pelacakan seseorang itu dapat dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika disalahgunakan, data lokasi real time ini dapat membahayakan keamanan fisik seseorang atau digunakan untuk melakukan tindak kriminal. Berikutnya adalah riwayat pencarian internet. Riwayat pencarian internet mencerminkan minat, kebiasaan, dan kebutuhan seseorang. Data ini dapat digunakan untuk informasi periklanan dari suatu perusahaan dan juga dapat melanggar privasi jika disalahgunakan. Berikutnya adalah pesan pribadi di aplikasi komunikasi. Pesan pribadi mengandung percakapan yang seringkali bersifat sensitif dan rahasia. Karena itu, pesan pribadi di aplikasi komunikasi ini termasuk sebagai contoh data yang merupakan privasi seseorang. Berikutnya adalah foto atau video pribadi. Foto atau video pribadi ini seringkali bersifat sangat personal dan dapat digunakan untuk kejahatan seperti pemerasan ataupun blackmailing. Sekian
materi dari saya. Berikutnya itu materi mengenai data yang tidak termasuk sebagai privasi yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh David Martua. Pada David, dipersilakan. Baiklah, saya akan membawakan materi yaitu data yang tidak termasuk privasi. Berikut inilah contoh-contoh data yang bukan termasuk sebagai privasi seseorang di dalam dunia digital, yaitu yang pertama, jenis perangkat yang digunakan. Jenis perangkat seperti merek dan model smartphone atau laptop hanya memberikan informasi umum mengenai teknologi yang digunakan. Data ini tidak mengungkapkan identitas individu secara langsung dan hanya digunakan untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna, misalnya oleh pengembang aplikasi untuk kinerja perangkat. Lalu yang kedua, ada jenis browser yang digunakan. Jenis browser seperti Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain adalah informasi teknis yang tidak mengungkapkan identitas individu. Data ini hanya membantu situs web untuk memastikan meningkatkan pengalaman pengguna dan menganalisis pengunjung secara umum. Lalu yang ketiga, ada nama pengguna atau username di aplikasi atau platform publik. Nama pengguna atau username di platform publik seperti media sosial atau aplikasi lain tidak mengungkapkan informasi pribadi, kecuali jika pengguna tersebut menghubungkannya dengan data sensitif lainnya, misalnya foto pribadi atau informasi kontak. Nama pengguna seringkali bersifat anonim dan digunakan hanya untuk identifikasi akun dalam platform. Yang keempat, ada informasi tanggal dan kunjungan waktu situs web. Tanggal dan waktu kunjungan ke situs web tidak mengungkapkan informasi pribadi, tetapi hanya menunjukkan perilaku atau pola penggunaan secara agregat. Data ini digunakan untuk analitik dan perbaikan situs tanpa menyasar individu secara spesifik. Yang kelima, ada cookie dari situs web. Cookie hanya menyimpan preferensi atau pengaturan yang membantu meningkatkan pengalaman pengguna pada situs web tertentu. Meskipun berguna untuk personalisasi, cookie sendiri tidak berisi data pribadi, kecuali jika situs web menggabungkannya dengan informasi sensitif yang dapat diidentifikasi, seperti alamat email atau riwayat pembayaran. Yang keenam, ada komentar di postingan publik pada media sosial. Komentar yang dibuat pada postingan publik dapat dilihat oleh siapa saja yang mengakses platform tersebut. Meskipun ini bisa mencerminkan pandangan atau opini seseorang, komentar itu sendiri tidak dianggap sebagai data pribadi kecuali informasi sensitif atau identifikasi lebih lanjut. Yang ketujuh, jumlah pengikut di media sosial. Jumlah pengikut pada akun media sosial adalah informasi yang tersedia untuk umum dan tidak mengungkapkan identitas pribadi seseorang. Ini digunakan untuk menilai popularitas atau pengaruh seseorang di platform tanpa mengungkapkan informasi pribadi. Yang kedelapan, ada statistik penggunaan aplikasi. Statistik seperti waktu yang dihabiskan di aplikasi atau jumlah klik merupakan data agregat yang digunakan yang tidak mengidentifikasi individu. Data ini membantu pengembang aplikasi untuk memahami pola penggunaan secara umum dan meningkatkan kinerja aplikasi tanpa mengakses informasi pribadi pengguna. Yang kesembilan, ada nama atau deskripsi produk pada e-commerce. Nama atau deskripsi produk yang dicari di platform e-commerce hanya menggambarkan minat atau preferensi pengguna terhadap produk tertentu. Meskipun data ini digunakan untuk memberikan rekomendasi atau personalisasi iklan, tidak dianggap sebagai data pribadi kecuali terkait dengan identitas atau riwayat pembelian. Yang ke-10, ada informasi produk atau layanan yang diminati. Ketertarikan pada kategori produk atau layanan seperti buku atau gadget mencerminkan preferensi pribadi, tetapi tidak secara langsung mengungkapkan identitas pengguna. Biasanya digunakan untuk meningkatkan relevansi iklan atau rekomendasi produk, tanpa menyentuh informasi sensitif yang bisa mengidentifikasi pengguna. Sekian dari presentasi saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.